Shalom saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Karena untuk itulah kami ada, untuk itulah kami diciptakan, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Dan hari ini kami datang membawa pujian penyembahan kami, Engkau sempurnakan untuk menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan dengar akan isi hati-Mu. Engkau berbicara untuk setiap kami supaya kami menangkap dan menerima yang baru yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Tema kita minggu ini adalah Hosea berapa? 10 ayat 12 ya. Coba baca sekali lagi ya saudara, karena ini adalah tema yang sangat kuat yang Ibu Gembala kita dapatkan. Sebelum kita memulai, kita akan membaca sekali lagi akan tentang ladang yang baru ini. Coba dibuka sebentar, Hosea 10 ayat 12 kita baca sama-sama. Sudah tayang? Hosea 10 ayat ke-12. Oke, kita baca bersama ya. 2, 3. Aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Taburilah benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Jangan di stop dulu ya. Saya ingin saudara, kalau misalnya Tuhan ngomong ke kita, ayo buka ladang baru. Itu biasanya yang pertama sebenarnya apa sih kalau namanya orang buka ladang baru secara manusia dulu? Apa yang diperlukan untuk membuka ladang baru? Pertama mungkin apa? Carilah pengalaman. Kedua, kalau orang dunia nih ya, cara dunia nih ya. Apa kalau buka ladang baru tuh? Kedua, carilah apa? Modal. Ya kan? Carilah lokasi, carilah pengalaman, carilah ilmu. Itu cara dunia. Tapi Tante Ina kemarin khotbah, kita milih mau pakai cara Tuhan, harus sefrekuensi sama Tuhan. Kalau mau pakai cara dunia ya udah lakuin aja ya. Pakai cara dunia, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nanti kita jalanin sendiri, misalnya bonyok ya bonyok sendiri. Kalau resiko ditanggung penumpang gitu loh. Tapi kalau bersama Tuhan itu kan ada apa itu? Akhirnya ada jaminan apa? Tuhan akan menghujani dengan berkat-berkat. Jadi kita sepakat dulu hari ini bahwa kita mau pakai frekuensi Tuhan, oke? Ya, kita harus samain frekuensi dulu supaya nyambung firman-Nya. Amin. Nah, jadi kalau orang dunia misalnya disuruh buka ladang baru, apa yang akan mereka pertama kerjakan? Mereka akan cari info, cari pengalaman, berguru sama orang yang lebih hebat dari mereka, baca bukunya orang-orang yang berhasil. Ya, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi ada hal-hal terpenting yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita membuka ladang baru versi frekuensinya Tuhan. Yaitu apa yang pertama? Cinta kepada Tuhan, ya kan? Bener nggak? Tuailah berkat yang dihasilkan oleh apa? Oleh ilmu atau modal? Bukan. Oleh kesungguhan cintamu kepada Tuhan. Jadi yang pertama, cintailah Tuhan. Yang kedua apa? Mencari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau buka ladang baru diberkati hidup kita versi Tuhan. Yang pertama Tuhan ngomong, aku gak butuh modalmu, aku gak butuh ilmumu. Karena ilmu dan kepandaian Tuhan itu melebihi semuanya. Tapi yang penting adalah jangan sampai engkau tidak cinta akan Tuhan. Tapi kepada apa? Tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Dan sudah waktunya engkau mencari aku. Oke, kita sekarang masuk ke dalam topik khotbah hari ini. Judulnya adalah Gerar. Ya, apakah saudara tahu gerar itu makanan apa?
Bukan makanan ya. Gerar itu adalah suatu tempat di Alkitab. Dan saya katakan Gerar ini adalah tempat perjumpaan pengalaman Ishak dengan Tuhan. Ya. Saudara tahu kan Ishak itu adalah anaknya Abraham. Ya. Ishak itu adalah anak yang disayangi oleh Abraham dan Sarah karena didapat di masa tuanya anak perjanjian. Nah, Ishak waktu begitu dia lahir, begitu dia dibesarkan, dia mengenal Tuhan. Tapi dia mengenal Tuhan itu sebagai Allahnya ayahnya. Betul? Mungkin waktu pas Ishak udah agak besar, Abraham cerita, kamu itu anak yang kami nanti-nantikan puluhan tahun. Tuhan sudah berkata bahwa engkau akan lahir dan engkau akan menjadi bangsa dan keturunanku yang sah. Ya. Kamu itu dinanti-nantikan, Tuhan sudah menjanjikan dulu banget. Tapi baru aku dapatkan saat aku berusia 100 tahun. Tuhan Allah kita tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Pokoknya Abraham itu pasti akan menceritakan Ishak tentang Allah Israel. Tentang Allah Yehova. Jadi tidak diragukan bahwa yang namanya Ishak itu tahu Tuhan. Kenal Tuhan dari ayahnya. Tapi yang lucu adalah suatu hari saat Abraham sudah meninggal, Tuhan itu nantang Ishak untuk mengikut dia sekali lagi, bukan karena iman ayahnya, tapi menantang Ishak untuk ikut aku karena kamu percaya aku, ikut aku karena kamu cinta aku. Nah, yuk kita baca ayatnya dari Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Next. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Oke, jadi ceritanya saudara, arti Gerar itu adalah tempat bermalam atau lodging place ya. Kenapa waktu itu dikatakan Ishak pergi ke Gerar, tapi Tuhan ngomong next ayatnya jangan pergi ke Mesir. Berarti artinya Ishak ini tadinya nggak mau netep di Gerar ya, tapi dia itu pengen ke Mesir karena waktu itu ada kelaparan. Kenapa Ishak pergi ke Mesir? Di mana-mana Mesir itu dulu adalah negara terkaya dan negara yang terbaik, tempat orang kalau kelaparan larinya ke Mesir selalu. Zaman Yusuf juga gitu ya kan, begitu ada kelaparan larinya kemana? Mesir, karena waktu itu Mesir adalah pusat peradaban. Mesir adalah negara yang sangat kaya, ada sungai Nil yang tidak pernah kering, pertaniannya luar biasa. Jadi di mana-mana orang di sekitar situ, di Timur Tengah, saat negara mereka ngalamin kekeringan, pikiran pertama mereka apa? Mesir. Makanya waktu itu lucunya adalah dia lagi di Gerar, tapi Tuhan ngomong jangan ke Mesir ya. Artinya Ishak itu pengennya kemana tujuannya? Ke Mesir. Ya. Karena secara manusia Mesir itu adalah tempat tujuan yang paling tepat saat musim kekeringan, saat kelaparan. Ya. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan nantangin Ishak. Kamu percaya sama aku. Aku sudah bersumpah sama ayahmu, aku akan menepatinya. Tapi kamu buka ladang baru di Gerar. Waktu Ishak menerima akan firman ini, itu dia bisa memilih loh. Dia akan ikut akan Yehova, Allah Yehova. Dan mengikuti perkataannya. Dan hidup berpengalaman dengan Allah Yehova. Atau dia tetap memilih cara manusia. Yaitu pergi ke Mesir. Tapi hari itu kita bersyukur Ishak
menang. Dan Ishak berkata, oke Tuhan, kalau engkau nyuruh aku di Gerar, aku akan stay di Gerar. Kenapa sebenarnya Gerar itu adalah negara yang tidak menjanjikan? Pertama, dia disebutnya hanya tempat bermalam, alias kota lewat doang. Tidak ada yang baik yang terjadi di Gerar, ya. Rajanya yang namanya Abimelech itu, semua rakyatnya itu orang preman, saudara. Ya, Gerar ini terkenal orang-orangnya itu preman, alias karena banyak tamu lewat doang, sering dimintain duit, sering dimintain ini, sering dimintain itu, sering diajak ribut. Jadi banyak penyamun di kota itu. Satu, Gerar itu tidak aman. Dua, Gerar itu bukan tempat yang subur. Jadi waktu itu Ishak juga bingung, lah saya kalau di Gerar ini mau ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Saya ke Mesir dengan tujuan pengen memulai hidup baru. Saya mau buka ladang baru di Mesir. Dan itu lebih make sense, itu lebih masuk akal. Karena di Mesir banyak ada fasilitas. Di Mesir tanahnya ditanemin apapun tumbuh. Nah kalau di Gerar ini secara manusia tidak ada yang baik. Orangnya, penduduknya kasar-kasar, preman-preman, gak bisa diajak kerjasama. Kedua, tanahnya pun tidak subur, tidak ada yang menarik dari Gerar. Tapi hari itu Tuhan berkata, yang poin pertama, Tuhan ingin Ishak mengikut Tuhan, bukan pandangan matanya sendiri. Ada dua contoh orang di Alkitab yang memilih akan hal yang sepertinya baik dan mereka gagal. Yang pertama Lot, saudara. Ya, Lot itu kenapa? Waktu dia disuruh memilih sama Abraham, dia berkata, aku pengen pilih tempat yang seperti taman surga, taman Tuhan. Lot pakainya bukan perkataan Roh Kudus. Lot tidak nanya kepada Tuhan. Lot tidak tunduk kepada Abraham. Lot berkata, oke, aku kalau boleh pilih, aku mau pilih yang terbaik menurut aku. Ujungnya apa dia? Hancur. Sodom Gomora. Ya. Lalu yang kedua, ada orang yang salah pilih juga yang namanya Naomi. Naomi bersama keluarganya ada kelaparan di Bethlehem. Bethlehem itu artinya kota roti, tapi ada kelaparan di kota roti waktu itu. Lalu dia memilih, aku mau pergi ke Moab. Aku mau pergi ke negerinya Allah asing. Aku mau merantau ke sana. Aku mau coba tabur benih di sana. Dia tidak bertanya-tanya sama Tuhan dan berujung apa Naomi? Keluarganya semua suami dan anaknya mati. Untungnya masih punya mantu yang baik namanya Ruth. Ya, saudara, jadi Tuhan waktu itu berkata, ayo pilih aku, cintai aku. Cintai aku seperti ayahmu mencintai aku. Pilih aku lebih dari yang lain. Aku bisa memberkati kamu dari Gerar. Lalu saat itu Ishak berkata, oke Tuhan, kalau engkau suruh aku di tempat ini, aku akan menurut sama engkau. Ya, berarti Ishak ini enggak cuman ikut Tuhan karena iman papahnya. Ishak ini enggak cuman ikut Tuhan karena disuruh papahnya. Itu penting saudara. Ya, ajari anak-anak kita untuk memilih Tuhan lebih dari segalanya, bukan karena disuruh sama kita. Ya, saya berkata kepada anak-anak saya, kalau kamu saat teduh jangan disuruh mama. Kalau kamu baca Alkitab jangan harus disuruh mama. Kalau kamu main keyboard jangan karena disuruh mama. Ya, kamu harus cari Tuhanmu sendiri. Kamu harus mengenali Tuhanmu sendiri. Karena saat nanti orang tua gak ada, kamu akan ditanya Tuhan, kamu mau gak ikut aku? Kamu mau gak pribadimu mencintai aku? Bukan pakai iman orang tuamu. Itu penting saudara, untuk anak-anak kita tahu hal ini. Ya, karena Tuhan itu kan berjanji sama Abraham, kamu dan keturunanmu akan mewarisi bumi. Kamu dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan pun menjanjikan itu kepada Daud, Salomo, tapi begitu nyampe ke Rehabeam, kerajaan itu hancur. Ya, jadi walaupun orang tuanya mengikut Tuhan dengan setia, pastikan engkau mengajar akan anak-anakmu untuk mengasihi Tuhan seperti engkau mengasihi Tuhan. Supaya apa? Berkat keturunannya nyambung terus. Ya, amin. Karena kalau enggak, seperti Daud itu sayang-sayang sekali.
Daud ngajar Salomo. Salomo agak gonjang-ganjing ya. Tapi masih lolos lah ya. Tapi begitu nyampe ke keturunan yang ketiga, Rehabeam. Rehabeam disuruh Tuhan memilih. Kamu mau ikut aku atau mau dengerin kata teman-teman kamu. Rehabeam begitu keputusan yang pertama udah salah pilih. Dia lebih mendengarkan akan orang dunia daripada Tuhan. Maka hari itu kerajaan itu hancur terbelah dua. Jadi pastikan kita mengasihi Tuhan bukan karena orang lain. Bukan nyantol imannya orang lain. Sama juga kita anak rohaninya Ibu Nani. Tapi jangan pakai imannya Ibu Nani terus. Ada saatnya Tuhan berkata, aku mau urusan sama engkau sendiri. Aku mau urusan sama engkau sendiri. Engkau cinta aku enggak? Secara pribadimu. Ada saatnya kita harus memilih. Dan saat kita memilih Gerar. Karena Tuhan suruh kita pilih Gerar. Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Amin. Kedua, Ishak itu disuruh apa saudara? Menabur. Akhirnya dikatakan di ayat yang keberapa ya tadi ya? Coba. Next ada. Nah, oke, bukan nos. Sorry. Nah 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan tahun itu juga ia mendapat hasil berapa saudara? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau kaya gini? Ayo angkat tangan. Ini ayatnya di amin terus nih ya. Ini ayat yang orang paling senang ini. Kalau udah menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Aduh ya ampun enaknya hidup ya. Saudara aminkan ya, saya juga mau. Tapi ingat syaratnya. Yang pertama cinta Tuhan, memilih Tuhan lebih dari pandangan mata kita sendiri. Itu yang pertama. Kedua adalah melakukan yang Tuhan suruh. Walaupun itu merupakan hal yang kita gak ngerti, pengalaman baru. Tapi marilah kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, Ishak ini tidak pernah bertani. Karena apa? Abraham itu bukan petani. Abraham itu dari dulu peternak. Ya, dia hanya menernak domba, menernak mungkin sapi, menernak apapun, pokoknya peternak. Ya, jadi si Ishak ini tidak pernah diajarin bertani. Tapi Tuhan berkata waktu itu, kamu buka ladang baru di Gerar, aku akan memberkati engkau, tabur. Dan Ishak waktu itu nurut gak? Nurut. Ya. Dan karena dia nurut, karena Tuhan lihat ketaatannya, karena Tuhan lihat kesungguhan hatinya, Tuhan tidak ingkar janji. Maka Tuhan memberkati dia berapa? 100 kali lipat saudara. Biasanya petani itu jarang dapat hasil 100 kali lipat. Apalagi Gerar itu tanah gersang saudara. Tapi bagi Tuhan, apapun yang kita tabur di dalam ketepatan, dia akan menggenapi firman-Nya. Apapun yang kita tabur di dalam ketepatan, di dalam ketaatan, di dalam cinta kita kepada Tuhan. Sekalipun secara manusia itu kita naburnya di tanah yang kurang baik. Tuhan berkata, aku itu gak bisa ingkari janjiku. Karena saat aku nyuruh engkau buka ladang baru, syaratnya 2. Ikut Tuhan dan cinta Tuhan. Ya, jadi kalau kamu memenuhi 2 syarat ini, aku gak bisa ingkari janjiku kepadamu. Karena aku Allah yang setia, karena aku adalah Allah yang jujur. Sehingga dimanapun engkau menabur, sekalipun itu di tanah yang gersang, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat hasilnya jadi 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Amin. Menabur di dalam ketepatan. Ya. Apapun saat ini yang Tuhan engkau katakan suruh kerjakan. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan. Apapun yang Tuhan suruh kita tabur. Tabur di dalam ketepatan. Maka hasilnya akan maksimal. Amin. Nah yang ketiga, Ishak ini disuruh sama Tuhan untuk menggali sumur. Ya. Ada ayat-ayatnya, saya tuh kok
lupa ya ayatnya tuh di mana. Oke, menggali sumur Kejadian 18 ayat Kejadian 26 ayat 18 sampai 19 ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh siapa? Orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Ishak adalah menggali sumur yang pernah digali oleh ayahnya. Saya pernah dengar khotbah tentang menggali sumur ini. Tapi satu hal yang saya ambil dari khotbah menggali sumur adalah yang pertama menggali sumur itu artinya menghargai legasi dan warisan orang tuanya dan memaksimalkan segala yang terpendam yang sudah mati menjadi hidup kembali. Ini 2 poin dari menggali sumur saudara ya. Kenapa menggali sumur itu ada hubungannya sama legasi? Karena gini saudara, zaman dulu orang kalau pergi hidup mengembara ikut sama Tuhan, Tuhan suruh ke sini dia ke sini, orang suruh ke situ Tuhan. Itu kan Abraham kan seperti itu. Di tempat yang baru Tuhan berkata, "Oke, sekarang kamu tinggal di sini untuk beberapa tahun." Ya. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Abraham atau orang yang mengembara bersama Tuhan itu adalah dia harus menggali sumur di tempat itu. Ya, kenapa? Karena tempat itu akan menjadi tempat dia menetap selama beberapa tahun ke depan. Dan tempat itu biasanya nggak ada apa-apa. Hal pertama yang diperlukan manusia saat dia mau menetap apa? Air. Ya, makanya begitu Abraham disuruh Tuhan ke sini ke situ, hal pertama yang Abraham lakukan selain mendirikan mezbah, dia akan menggali sumur, cari air supaya bisa menghidupi akan keluarganya dan ternak-ternaknya. Nah, kenapa dikatakan Ishak itu menghargai legasi dan warisan Abraham? Kenapa disebut menggali sumur itu sebenarnya menggali legasi? Karena gini saudara, saat ada sumur di satu tempat, pasti ada cerita hidup orang itu di tempat itu. Sekali lagi saya katakan, kalau ada sumur yang digali di tempat itu, artinya ada cerita, ada pengalaman pribadi antara orang itu sama Tuhan. Ya, karena itu sumur baru yang digali saat orang itu disuruh Tuhan menetap di satu tempat. Ya. Nah jadi kalau kita namanya menggali sumur dari, kan waktu itu ada acara, ayo kita harus menggali sumur hamba-hamba Tuhan. Kita harus menggali sumur akan pemimpin-pemimpin rohani. Kita harus menggali sumurnya nabi-nabi. Itu artinya apa? Kita datang ke tempat itu, minta legasinya dan katakan Tuhan, pengalaman pribadi apa yang orang ini punya sama engkau ya. Enggak harus pergi ke Israel saudara, tapi pelajari tentang orang itu. Ya. Karena apa? Sumur selalu berbicara tentang pengalaman pribadi seseorang sama Tuhan. Ya. Karena di mana orang itu bermalam dan Tuhan berkata, kamu harus stay di sini. Kamu harus tinggal di sini. Alami aku di tempat ini. Nah orang itu akan gali sumur dan dia akan tinggal di sana. Dan orang itu akan berkata, oke Tuhan, aku akan ngalamin engkau sampai engkau suruh aku pergi kemana, aku akan stay di tempat ini dan kau ajari aku apa yang akan aku dapatkan darimu. Nah jadi sumur itu selalu berbicara tentang legacy seseorang, cerita hidupnya orang itu sama Tuhan di tempat itu. Nah saudara, saya punya pengalaman menarik tentang sumur. Jadi suatu hari saya itu waktu pas Pak Agung gak ada, ya saya itu lagi hamil Kean. Ya, saya itu lagi hamil besar, mungkin 7 apa 8 bulan gitu. Lalu malam-malam saya kan dengar Pak Agung meninggal. Itu saya sampai nangis waktu hari itu. Saya sangat sedih banget malam itu. Karena jujur kami dekat. Dan Pak Agung itu juga orang yang menurut saya itu admire dia. Karena dia itu kalau nggali firman itu amazing menurut saya. Ya, setiap saya dengar khotbahnya, walaupun saya udah pernah dengar khotbah itu sebelumnya, saya akan selalu dapat suatu hal yang baru dari dia. Itu Pak Agung ya. Sampai sekarang pun saya kalau di jalan, saya sering dengar khotbah-khotbahnya dia. Ya. Dan selalu tiap kali saya dengar saya dapat sesuatu yang baru, pewahyuan yang baru. Jadi waktu itu dia nggak ada.
Hal pertama yang muncul di benak saya itu adalah saya kehilangan seorang pengajar yang bisa mengajar dalam hikmatnya Tuhan, yang bisa memberi saya makanan yang fresh. Ya, karena jujur enggak semua hamba Tuhan itu punya punya legacy warisan itu. Ya. Ada hamba Tuhan yang model khotbahnya diulang-ulang terus. Tapi itu bukannya tidak memberkati orang, itu memberkati orang. Seperti engkong, ya. Khotbahnya kan sama kan? Dengar suara Tuhan, cari Tuhan, gelinding wae apa itu memberkati, ya. Tapi kalau Pak Agung itu khotbahnya selalu beda, ya. Wong dia itu khotbah persembahan aja ya saudara. Saya tuh sampai kok bisa ya nemu ayatnya itu loh ya. Kalau persembahan itu kan biasanya ayatnya itu-itu aja. Tapi dia bisa menggali sampai khotbah persembahan aja bisa macam-macam versi. Saya sampai orang ini amazing banget. Orang ini legacy karunianya besar banget dari Tuhan tentang hal ini. Ya. Jadi saya itu sebenarnya tuh sangat menyukai akan khotbah dia, sharingnya dia. Bahkan waktu saya banyak ngobrol sama dia menjelang saya menikah karena dia kan memberkati saya waktu nikah, jadi kita konseling pernikahan. Banyak pesan-pesan dia yang cuman ceplos doang, tapi saya ingat sampai sekarang. Ya, karena orang ini nih kata-katanya penuh hikmat. Nah, jadi waktu dia meninggal, saya itu hal yang sangat saya kehilangan. Aduh Tuhan, selain aku kehilangan pribadinya, aku ini sangat kehilangan karunianya itu loh. Bahwa dia itu memiliki suatu hikmat yang Engkau berikan kepada dia, pewahyuan, sehingga dia tiap kali nyampein firman, wahyunya selalu baru. Fresh, saya kayak oh iya ya, saya baca ayat ini berkali-kali kok nggak pernah kepikiran kayak gini. Nah itunya loh. Jadi waktu dia meninggal saya sampai datang ke Semarang, walaupun saya lagi hamil tua sekalipun, saya hari itu juga saya berangkat. Lalu waktu pas saya ngeliat petinya, saya di antara ribuan jemaat. Saya dalam hati kecil ini ya, saya tuh berkata satu hal sama Tuhan. Tuhan, saya kok pengen sedikit bagian sih dari apa yang Pak Agung dapatkan dari Engkau. Saya tuh pengen Engkau tuh mulai sekarang banyak ngajarin saya tentang firman. Sehingga setiap kali kalau saya ada kesempatan untuk sharing atau saya ada kesempatan untuk berkhotbah dimanapun, ya saya itu bisa mempunyai seenggaknya itu pewahyuan yang selalu fresh dan baru. Nah, saya tuh cuman ngomong kayak gitu saudara, saya tuh cuman ngomong gitu. Dan waktu itu sebenarnya saya tuh masih cuman pemain keyboard dan kita belum ada program ini loh saudara, belum ada program berkhotbah di PW. Jadi yang PW dulu itu yang khotbah selalu Ibu Nani, ya selalu Ibu Nani pengakuan iman, lalu habis itu Ibu Nani sharing sedikit. Lalu waktu itu kan pernah kejadian Ibu Nani pernah disuruh Tuhan istirahat dulu. Ya, atau waktu itu Ibu Nani pergi ke luar negeri agak lama atau gimana, sampai akhirnya tercetuslah program ini, sampai kita ayo jangan Ibu Nani yang khotbah, anak-anaknya semuanya, semua pelayan-pelayan, semua ini harus belajar sharing supaya bertumbuh, karena dari Sion akan keluar pengajaran yang luar biasa gitu kan. Jadi akhirnya mulai sekarang bergilirlah semuanya, tiba-tiba jadi ahli Alkitab semuanya ya. Jadi kan saudara menikmati nanti tiap hari kita diisi sama firman di tempat ini ya kan. Nah jadi mulai saat itu jadi saya kan mulai khotbah, mulai sharing. Dan saya menemukan walaupun ya saya nggak bisa sehebat Pak Agung, hikmatnya mungkin nggak nyampe ke situ. Tapi seenggaknya saya tuh tiap kali diajarin Tuhan, saya itu mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan ya. Jadi saya tuh juga amazing, oh iya ya Tuhan, saya tuh minggu depan sharing bisa 2-3 hari sebelumnya Tuhan ngajarin saya sesuatu yang baru. Karena sebenarnya itu tuh perlu saudara. Karena kita ini memang walaupun sekolah Alkitab, tapi kita itu kan bukan ahli STH gitu ya saudara. Jadi kita tuh sebenarnya gak punya bahan. Ya tanyalah Tante Ina, Tante Guatlan, semuanya itu sama-sama minta pewahyuan dari Tuhan. Ya, jadi makanya kita ini minta legacy itu. Menghargai legacy dari warisan dari orang-orang yang sudah pendahulu-pendahulu kita. Nah waktu itu saya berkata Tuhan saya pengen itunya Pak Agung lah. Wahyunya yang Engkau kasih ke dia itu loh. Jadi setiap kali saya
baca firman, saya pengen dapat sesuatu yang fresh. Saya tiap kali sharing sesuatu, saya nggak mau dari khotbahnya orang lain lalu saya sharingkan. Saya pengennya engkau kasih tahu aku apa yang harus kusampaikan lewat firman ini. Karena saya percaya kalau itu fresh, wahyunya baru selalu, itu akan memberkati lebih daripada kalau saya ngambil khotbah orang. Nah, akhirnya Tuhan jawab. Setiap kali kita ada di tempat ini, saya sharing sesuatu, saya bagi sesuatu, itu biasanya Tuhan memang yang membukakan. Nah, jadi itu adalah satu contoh. Dari Bu Nani saya belajar apa? Legacy dari orang tua saya ini. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa Ibu Nani nggak nonton film, anaknya jago nonton. Jadi legasinya yang transfer ke saya itu ya saudara, itu adalah hal yang kita inginkan. Ya, kita nggak bisa maksa. Ya, nggak bisa maksain, Sofi, mama kamu itu kan kudus-kudus tak bercacat celah. Ya, tidak nonton film, tidak nonton ini itu. Kenapa kamu kok jago nonton? Karena saya itu belajar dari Tuhan tentang film juga banyak. Saya lagi nonton film diajarin Tuhan kayak Bu Iin juga sering saudara. Jadi itu legacy saya terhadap Ibu Nani itu bukan masalah nggak nonton filmnya. Mungkin saudara ada yang dituntut Tuhan. Kayak saya tuh pengen loh kudus kayak Bu Nani. Tidak nonton film, tidak mengkamirkan diri saya dengan berita-berita yang jelek. Kalau saudara menginginkan itu, gali sumur itu dari Bu Nani. Tapi ada satu hal yang saya gali dari dia, ya, yang saya sangat inginkan dari dia, yaitu satu, ya mungkin banyak, tapi ini yang paling ya, yang paling. Nah itu kalau saudara tuh harus menemukan yang paling engkau inginkan, itu namanya engkau bisa menggali dari orang itu. Yang saya paling inginkan dari dia adalah, saya menemukan kalau saya dari kecil sampai besar itu kan saya hidup di dunia kekristenan. Saya sering dengar cerita tentang hamba-hamba Tuhan yang besar, yang apa gitu ya. Tapi ada satu hal yang menurut saya precious dan tidak bisa digantikan dengan apapun yang Ibu Nani miliki. Adalah kerinduannya untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan tanpa embel-embel untuk pribadi dia. Ya. Banyak orang yang masuk di dalam pekerjaan Tuhan, itu dianggap pekerjaan Tuhan itu sebagai sumber mata pencaharian. Tapi buat Bu Nani, saya tahu persis karena saya anaknya dari kecil. Masuk dalam pekerjaan Tuhan, masuk di dalam pelayanan, itu artinya full menabur. Dia tidak mengharapkan kapan ya benihnya tumbuh, kapan ya itu nanti saya bisa raih hasilnya, kapan ya buahnya tumbuh saya bisa, nah itu gak pernah. Dan itu yang saya appreciate, itu yang saya ambil. Saya tahu setiap kali kita melayani, itu artinya kita menabur. Setiap kali kita melayani, kita nggak lihat cuannya berapa. Setiap kali kita melayani, itu bukan mata pencaharian kita. Pelayanan itu bukan mata pencaharian. Tapi pelayanan adalah kita memberi. Itu yang saya belajar dari dia. Dan sampai hari ini, saya diundang kemanapun, walaupun itu berarti harus keluar tiket sendiri. Mungkin hasil persembahannya gak sebanding sama tiketnya sekalipun. Saya akan berkata, aku ambil pelayanan itu. Ya, karena apa saudara? Memang kalau pelayanan dari saya kecil diajarin tidak untuk cari cuan. Tidak untuk cari keuntungan. Itu bukan mata pencaharian. Tuhan memberkati kita bukan lewat keuntungan pelayanan. Tapi Tuhan memberkati kita dengan caranya. Ya. Nah jadi saya itu belajar itu. Dan itu yang saya inginkan dari dia. Dan itu yang saya berkata, untuk selama-lamanya saya akan berkata, pelayanan adalah pelayanan, bukan bisnis. Pelayanan adalah pelayanan, bukan bisnis. Banyak orang yang jujur mencampur pelayanan dengan bisnis. Dan itu saya tidak mau menghakimi. Tapi bagaimanapun Tuhan berkata di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Artinya gini, kalau misalnya kita melayani tapi campur sama bisnis, campur sama apa. Nanti motivasinya itu sukanya itu kecampur-campur saudara. Ya, kita nggak bisa full melayani dengan tulus. Karena kita masih ada aspek aduh gua ngecuan gak ya dari sini. Dapat berkat gak ya dari sini gitu. Tapi dari Bu Nani saya belajar. If kamu melayani artinya kamu melayani. Kalau urusan berkat Tuhan itu dari tempat lain. Tapi di pelayanan tidak ngecuan. Nah, jadi saya waktu pas
saya melihat cara mama saya hidup dari dulu sampai sekarang karena saya anaknya. Bagaimana dia tidak pernah ngambil sepeser pun dari uang Gracia, dari uang pelayanan ini, dari uang kas ini ya, uang kas gitu. Saya jadi tahu, tapi dia diberkati Tuhan luar biasa dari tempat lain, betul. Karena dia tahu ini tempat saya nabur, ini tempat saya memberi. Pelayanan adalah give. Dan Tuhan memberkati dia dengan cara yang ajaib. Nah itu legacy dia itu saya ambil. Kalau Pak Agung saya ambil apanya? Hikmat dan pewahyuannya. Walaupun sampai saat ini saya juga dibandingkan mereka berdua, ya gak ada apa-apanya saudara ya. Gitu, masih anak bawang. Tapi seenggaknya aku bisa memberkati orang dengan legacy yang aku dapatkan ini. Ya, termasuk memaksimalkan segala yang terpendam dan mati itu menjadi hidup kembali ya. Bakat-bakat saudara mungkin suatu saat punya talenta, punya bakat. Tapi saudara pendem itu. Misalnya saudara tuh, aduh saya tuh sebenarnya sih bisa masak. Tapi saya tuh, aduh malulah kayaknya masakan saya kok gak seberapa enak. Tapi saudara tuh suka masak. Lalu suatu hari saudara ngeliat di TV ada seorang chef yang terkenal misalnya. Tiba-tiba hatimu jreng. Semangat. Tuhan aku kok pengen ya dapat kemampuan seperti itu. Aku pengen. Biasanya kalau itu comes from your heart. Itu artinya kamu menemukan sumur itu. Terus gali. Ya. Kalau engkau dapat belajar dari seseorang terus hatimu tuh kayak berapi-api saat ngelihat orang itu. Engkau berkata Tuhan aku mau kayak dia. Gali saudara ya. Karena Tuhan berkata menggali sumur itu adalah salah satu syarat membuka ladang baru. Karena dari menggali sumur kita akan dapat legacy dan warisan dari orang-orang lain. Dan memaksimalkan semua yang terpendam dalam hidup kita yang mati menjadi hidup kembali dan berbuah-buah. Amin. Nah saudara ada 3 hal yang kita hari ini pelajarin ya. Next slide. Dan waktu si Ishak menggali sumur, itu ada 2 sumur yang bermasalah. Sumur Esek dan sumur Sitna. Kenapa lambang masalah? Begitu dia gali, airnya berbual-bual tapi dibertengkarin sama orang. Ya, di dalam perjalanan hidup kita sama Tuhan, itu enggak selamanya mulus. Alias kita mungkin akan menemukan permasalahan. Ya, seperti dia juga. Tuhan aku udah gali sumur, orangku sendiri gali. Waktu zaman dulu gak ada bor saudara ya. Jadi kalau gali itu harus pakai tangan manual. Susah-susah ketemu air. Ada orang Gerar Filistin datang. Kamu ini gali sumur di tanah kita. Ini berarti sumurnya kita. Padahal kan dia ngomong loh ini sumurnya bapakku. Dulu dia di sini gali, tak gali ulang. Kok kamu kok ngeklaim jadi punya kamu. Tapi orang itu preman. Ya, pergi, ini sumur saya. Diusir dia, pergi. Esek. Yang kedua, ketemu sumur lagi. Berbual-bual airnya, Sitna. Didatengin preman lagi. Ya, ini sumur kami karena ini daerah kami. Aduh saya yang gali pak. Ini sumurnya papa saya. Orang berkata tidak, pergi. Wah, pergi. Jadi ada permasalahan itu ada saudara ya. Tapi jangan menyerah. Karena setelah Esek, setelah Sitna, ternyata dia menemukan namanya sumur Rehobot. Ya, si Ishak ini. Rehobot artinya kelonggaran. Ya, di sumur itu begitu dia menggali, lalu tidak ada yang mengganggu dia. Tapi setelah Rehobot ada satu sumur yang hebat lagi, yang ada di taman Tuhan sumurnya. Yang namanya apa? Beersheba. Kenapa sumur Beersheba ini adalah sumur yang terbaik? Karena saat digali begitu airnya sangat banyak. Yang kedua, tiba-tiba dia didatangin sama raja negeri itu. Begitu didatangin, aduh udah lemes lagi. Pasti ini sumur direbut lagi deh. Gitu ya. Karena preman yang datang, rajanya preman datang. Tapi ternyata Abimelekh bukan mau merebut sumur itu. Tapi Abimelekh datang kepada dia dan berkata, aku melihat
bahwa engkau disertai Allah, bahwa engkau diberkati luar biasa, sampai kekayaanmu melebihi kami. Karena itu hari ini kami mau mengadakan perjanjian damai dengan engkau. Alias apa? Kamu jangan ganggu saya jangan ganggu kamu. Terjadi Beersheba, sumur perjanjian damai sejahtera. Amin. Saudara mau dapat Rehobot dan Beersheba? Mau saudara? Ikut Tuhan, cinta Tuhan, taat Tuhan, ikuti visi Tuhan, bukan pandangan matamu sendiri. Alami Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapat Rehobot dan akan mendapat Beersheba. Amin. Amin. Ya, sudah cukup dengan apa yang diterangkan sama Sofi. Nah, sekarang siapkan hati sungguh-sungguh untuk mengenai menabur keadilan ya, benih keadilan. Jadi siapkan hati, karena ini khotbah nyambung terus saudara. Kita akan terus masuk sampai Hosea 10 ayat 12 itu menjadi milik saudara dan saya. Sebab ini rema, ini dari Tuhan. Kalau engkau bisa gali, kalau engkau bisa nangkap, itu akan jadi milik saudara dan saya. Itu loh. Jadi benar-benar baik yang saat ini dengerin streaming maupun saudara yang nanti sore gak sempat datang ke sini dan saudara mau streaming, simak baik-baik dengan khotbah sebentar sore, supaya yang namanya benih keadilan itu apa sih sebetulnya gitu ya. Terus kita terapkan ya. Jadi yang Sofi tadi katakan, gali dan nikmati. Sebab kadang-kadang suka cuman ya begitu aja terus lupa. Belajar saudara, kalau lupa dengerin lagi ya, putar lagi, karena di YouTube pasti ada. Itu namanya kita belajar ngejar. Nanti sore juga saya ngajar tentang bagaimana kita itu mendapatkan benih keadilan itu harus dikejar gitu loh. Tidak sekedar oh iya, kejar sampai dapat. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini untuk terus merupakan suatu pupuk daripada firman yang Kau beritahukan kepada kami pada 15 jam doa kemarin ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Kau selalu memberikan yang baru, Kau selalu memberikan pengertian-pengertian supaya kami sebagai anak-anak-Mu dibedakan dengan yang lain. Dan kami benar-benar Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang kejadian apapun yang akan terjadi, kekeringan yang akan terjadi, resesi yang akan terjadi, Engkau akan membawa kami seperti Ishak Tuhan, mengikuti apa yang Engkau mau, menggali sumur, menabur seperti yang Engkau mau. Bapa, sungguh kami mau mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bakar hati kami Tuhan, terutama buat sebentar sore juga Engkau datangkan kami tepat, hati yang siap untuk benar-benar melakukan bagian kami. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sudah siapkan buat tim yang saat ini di Tanah Perjanjian. Terima kasih buat tiket-tiket yang akhirnya sudah dapat di-issue untuk pulang tanggal 8. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau membawa mereka pergi dan Kau akan memberkati dan menjamin mereka sampai di tanah air. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka sudah lakukan di Tanah Perjanjian itu akan membawa suatu
berdampak yang luar biasa di tanah perjanjian itu, dan mereka pulang dengan membawa jarahan. Kami percayakan hal ini. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Saat ini juga kami mau datang di hadapanmu, kami berdoa buat tim yang saat ini sedang ada di Kolaka dan juga ada di Kendari Tuhan. Mereka mempersiapkan KKR tanggal 8 dan 9 Tuhan. Kami minta di dalam namamu, Engkau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan, terutama Kau bangkitkan gereja-gereja yang ada di Kendari maupun yang ada di Kolaka, supaya mereka benar-benar menangkap apa artinya kuasa daripada penyembahan pujian. Bangkitkan pujian penyembahan di sana Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh mereka benar-benar mengerti apa arti dan kuasa daripada pujian dan penyembahan itu. Kami minta di dalam namamu, KKR yang diadakan benar-benar membawa berkat yang berkelimpahan untuk Kolaka dan juga untuk Kendari. Kami berdoa kalau besok sebagian daripada kami akan berangkat Tuhan, mohon anugerah-Mu. Engkaulah yang akan membawa kami pergi, Kau yang akan membawa kami pulang. Biarlah apa yang akan kami taburkan di sana adalah suatu benih-benih yang berasal daripada-Mu Tuhan. Karena ini yang bisa kami berikan buat mereka. Kami tidak bisa beri apa-apa, tapi kami mau menaburkan benih ini Tuhan. Sehingga benih ini akan bertumbuh Tuhan setelah kami kembali ke kota ini lagi. Terima kasih Bapak karena kami percaya Engkau mendengar akan doa kami. Kami juga mau menyerahkan tetap tempat ini Tuhan ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu, ada di dalam pengawasan daripada-Mu Tuhan. Kami saat-saat ini sedang melakukan doa puasa berantai Tuhan. Mohon kekuatan sampai garis akhir. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Engkau yang akan terus beracara Tuhan untuk tempat ini. Kami minta selidiki hidup kami. Lubang-lubang yang nyata Tuhan, Engkau bongkar Tuhan. Sebenarnya masih ada lubang apa dalam hidup kami? Kekotoran, semua yang tidak baik. Dan hamba minta di dalam namamu, biarlah Engkau tambal semuanya Tuhan. Baik pribadi kami, rumah tangga kami Tuhan, maupun kota kami Tuhan, sampai negara kami. Kami percaya Kau akan bongkar semuanya Tuhan, sehingga akan diperbaiki. Kami minta di dalam namamu, biarlah masa-masa doa puasa ini kami sungguh-sungguh menyelidiki akan hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menambal semua kekotoran kami, membuang semuanya dan menambal dengan yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa, Engkau akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir bersatu. Lawatan terjadi di tempat ini. Engkau jadikan kota ini kota penutup, kota yang akan Kau curahkan hujan awal dan hujan akhir. Bapak, biar kami ada di tempat ini. Biar kami menikmati apa yang sedang Engkau kerjakan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah semua mujizat-mujizat terjadi. Keajaiban boleh terjadi. Dan Kau tahu sumur-sumur yang ada di tempat ini. Biar setiap orang datang untuk menggalinya. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami sungguh menyerahkan akan setiap yang datang di tempat ini, melihat akan keajaiban-Mu. Mereka beriman dan mereka mendapatkan. Sungguh kami sangat rindu Tuhan. Engkau sudah memberikan tempat yang terbaik. Engkaulah yang akan melakukan bagian yang terbaik di tempat ini. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih untuk kasih setia anugerah-Mu yang luar biasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami sederap dan selangkah. Kami benar-benar Tuhan boleh bersatu hati, bersatu pikiran, bersatu jiwa
untuk mencapai apa yang Engkau mau. Sampai lawatanmu terjadi di tempat ini. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu. Sampai kami melihat hujan awal dan hujan akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Sekali lagi kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat pujian dan penyembahan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menari. Untuk semua multimedia. Tuhan, kami minta semua orang-orang Lewi-Mu, umat Lewi-Mu Tuhan, imam-imam ini boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah mulai saat pagi ini sampai nanti malam Tuhan, Engkau terus beracara di tempat ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami menerima kekuatan baru, kami menerima kesehatan yang daripada-Mu, kami menerima daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, terima kasih. Biarlah pengurapan ini Tuhan memenuhi akan seluruh hidup kami. Engkau yang akan terus menguasai mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, tolong hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi pewaris-perwaris daripada semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan. Mampukan kami untuk kami ini benar menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah tangan kami Kau urapi Tuhan. Biar tangan ini menjadi tangan yang handal. Tangan yang dapat melakukan apa yang Engkau mau. Dan apa yang kami kerjakan bersama-Mu pasti berhasil. Berkati tangan kami Tuhan. Dan kaki kami saat ini. Engkau yang akan memimpin perjalanan kami. Engkau yang akan memimpin semua yang akan kami kerjakan. Bapak, hari ini kami tahu kemenangan ada di pihak kami. Kami mengucap syukur karena kami akan menjadi penggali-penggali yang berasal daripada-Mu. Kami boleh menikmati dan menabur seperti yang Engkau mau. Roh ketaatan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.